Dengar-dengar katanya nama aslinya bukan Ferry ya? Iya nama aslinya Imelda. Jadi kegiatan sehari-hari mostly makan, tidur. Oh iya, itu normal lah, Mandi. normal. Pantes ya. Belum nih papain gue udah ngerasa cantik kayaknya. Gini dong, bibirnya kayak ikan gitu. Coba bibirnya coba lihat ke kamera gimana nunjukin bibir seksinya. Ntar kan habis ini kita mau makan kan. It's on 40 in my right car. Business change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga. Woi, so halo Parada gengs, kembali lagi bersama dengan kita berdua. Saya Randy dan juga partner saya Loris. dan kembali di Meet and Mix. Nah, so sebelum kita mulai, buat Parada gengs jangan lupa buat like, jangan lupa buat komen, jangan lupa buat subscribe, tekan tombol lonceng. Udah belum? Naikin jarinya, Cepet. Diujung kanan. Dikit lagi. Kiri sih. Ya halo Parada guys, dan masih kembali lagi bersama dengan saya Randy dan partner saya Loris. Gila gue. Berganti tahun tetap Iya. aja lu ya. Iya. Aduh gila. Dan pastinya hari ini kita kehadiran seseorang yang begitu luar biasa. Serius dia memang luar biasa. Luar biasa ya. Langsung saja ini dia saya kenalkan, yaitu Ferry. Gue sebenarnya iri sama dia karena banyak banget wanita cantik itu di Medan ini khususnya pada nyari-nyari dia gila. Ngantri semua pada Wanita nungguin. cantik ya. Iri karena ngeces kan lo. Ngeces ya. Kita aja nyari aja nggak ada yang mau ngantri. Dia nggak nyari, orang pada ngantri. Gimana ini? Gila. Bagaimana kalau kita ganti kerjaan? Oh, ganti kerjaan. Oke. Katanya sebelum kita memulai perbincangan pada hari ini, dengar-dengar katanya nama aslinya bukan Ferry ya? Iya nama aslinya Imelda. Enggak, jadi sebenarnya nama asli aku itu Udin. Udin. Enggak, Serius, Udin? enggak. Jadi nama aslinya sebenarnya Erik tanpa Oke. P. Oke. Jadi tapi original dari mak gue itu aslinya memang Ferik. Cuman pihak rumah sakitnya salah nulis terus nggak ada yang ngecek. Akhirnya sampai di rumah beberapa bulan kemudian waktu butuh akte kelahiran dikeluarin baru tahu Erik gitu. Terus nggak diperbaiki lagi. Akhirnya setelah SMP diceritain sama emak kayak sebenarnya nama asli lu dulu kayak mau gini-gini terus kayak lebih keren Ferik kali ya. Jadi mulai saat itu pakailah Ferik gitu. Oh. Berarti kalau misalnya secara KTP sekarang Erik ya. Iya, secara KTP dan lain-lain masih Erik. Soalnya kemarin pengen ganti udah tamat kuliah pengen ganti. Bayarnya sih nggak seberapa ya, cuma repotnya itu mau ganti Ngurusnya SIM, itu ya. KTP, semuanya Semua ya, paspor, Iya. buku tabungan apalagi. Dan secara pun karena dia public figure juga nggak ada masalah juga Iya ya. benar. panggung Jadi nama juga. samaran Iya, ya, nama nama panggung. panggung. Iya. Benar. Iya. Kira-kira kayak lu cinta lu kok. Kalau ini berarti bukan Imelda Iya. Kan, siap. Oke. Gue udah dekat. Anda takut dibongkar juga ya? Sebenarnya dia ada nama panggungnya juga sih, bukan Loris nama panggungnya. Kasih tahu nggak? Lu kebanyakan main aplikasi. Aduh, kayaknya orang pada bingung deh kita ketawa apa? Ngomongin apa? Iya. Nggak ada yang ngerti. Iya, nggak ada yang ngerti. Only you, me, and me. Iya. Ya, Jadi sebenarnya Ferry kegiatan sehari-harinya apa sih? Kalau yang kita kenal kan seorang Ferry itu dikenal sebagai seorang makeup artis yang terkenal di kota Medan. Amin. Jadi kegiatan sehari-hari mostly makan, tidur. Oh iya, itu normal lah, Mandi. normal. Pantes ya. Pantes ya. Benar dulu, pantasnya pantas apa nih? Nggak pantes. Oh. Pantes aja. Oh, pantes. Sukses. Oh, Orang sukses iya, gitu. iya. Makan, tidur, traveling. Iya. Sukses. Duduk aja uang ngalir ya, Tahunnya kapan ya? Bentar, Nah, iya. tenang sudah mau sampai. Oh iya. Sampai ya. Nanti aku beliin yang gede banget. Makasih. Oke lanjut mampus. Oke, Kan ya. apa? Nanya apa? Kegiatan sehari-harinya apa Oh, sih iya. selain menjadi seorang makeup artis? Jadi selain makeup, aku sekarang berjualan makanan. Jual makan. Iya jual makanan.
Terus ngajar di gym sih sebenarnya. Oh, ngajar gym. Iya, ngajar gym. Kayak gini bisa ngajar gym ya? Oh, iya, boleh lah. Percaya. Mungkin ada otot yang nggak lo tahu, geng. Dan tunjuk, geng. Gue nunjuk. Gue iya. ada. Tapi lemak semua, maaf ya. Terus ya paling nge-review sih sekarang. Jadi Endorsement ya gitu ya? Ceritanya endorsement. Jadi open endorsement. Jadi banyak yang ngirimin makanan, terus produk-produk sih. Jadi kayak suka nge-review. Kayaknya aku orangnya suka ngomong kan. Jadi kayak suka berkaca terus kayak kayaknya gue pakai ini bagus ya. Oke. Kayaknya kita cocok deh jadi endorsement juga. Tapi entah siapa yang mau endorse kita ya. Kayaknya kita nggak laku ya. Kurang segmented loh. Ya. Oh, bener. Harus badannya. Kita gantung soalnya. Iya bener. Mau bilang ganteng nggak, mau bilang jelek nggak, gantung jadi nggak ada yang mau. Iya. Oke. Nah, dengar kalau Ferry itu kan udah dikenal sebagai makeup artist terkenal di kota Medan. Bahkan samping cewek-cewek pun harus ngantri untuk demi dapet make-upnya Ferry. Ya, amin. Nah, dan katanya nih Ferry pernah menjadi makeup artisnya Miss Grand International. Apakah itu benar? Ya, benar. Siapa? Miss Grand International. Masa lo nggak kenal? Malu-maluin dari Indonesia, dari kota Medan loh. Oh, Ariska ya? Iya benar. Jadi beliau katanya adalah makeup artisnya Miss Grand International 2016 yaitu Miss Ariska. Jadi dari sini ya. Miss Ariska. Jadi sedikit cerita tentang Ariska. Sebenarnya make upin Ariska itu sebelum dia berangkat. Jadi dulunya ada si trainernya Miss Ariska. Dia nyariin makeup artis yang mau mensponsorin Ariska sebelum dia berangkat. Jadi kayak ada beberapa event mereka nyari sponsor buat si Ariska. Tapi pada saat itu Ariska nggak dikenal, kayak siapa sih Ariska gitu. Oh, juara 4-nya Putri Indonesia ya gitu. Jadi akhirnya kayak nggak ada yang mau mensponsor. Jadi entah gimana ketemulah sama aku yang udah nge-support Putri Sumut dari 2014. Jadi pada saat itu ditanya kayak bisa nggak sponsorin makeup buat Ariska gini bla bla bla. Jadi pada saat itu langsung kayak oh yaudah oke gitu. Akhirnya make upin dia bla 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 bla, selesai dia berangkat. Begitu dia pulang sempat ditanya sih kayak mau ini banyak banget yang nyari si trainernya yang bilang kayak mau dong make upin Ariska bla 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 gitu. Tapi akhirnya yang aku seneng dari Ariska itu dia bener-bener nggak ngelupain aku. Jadi dia langsung bilang nggak mau make upnya sama Kak Ferry gitu. Setelah dia menang. Tapi memang keren banget sih transformasi si Ariska waktu jadi pas berangkat jadi Miss Grand itu dia langsung aura seksi gitu. Bibirnya itu keren banget. Nah, terus dia ada gelon gini. Iya. Setiap catwalk ada gini. Itu ada ciri khasnya banget. Ada cakep banget. Berarti di balik kesuksesan dari Miss Grand International salah satunya adalah jasanya Ferry. Dan banyak banget masih artis-artis yang benar. Dan harus Anda ketahui semuanya bahwa Ferry bukan hanya pernah menjadi makeup artisnya Miss Grand International, tapi beliau juga pernah menjadi makeup artisnya Putri Indonesia, pernah menjadi makeup artisnya pemenang Indonesia Idol ya benar ya, si Maria Simorangkir. Habis itu juga pernah bekerja sama dengan organisasi Putri Sumut. Itu bukan pernah, sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Masih support. Masih support ya? Horas Medan. Wow. Harus support local talent ya. Jadi biar mudah-mudahan putra-putri Sumut ini makin bisa eksis di dunia nasional, di kancah nasional sampai ke internasional. Tapi memang luar biasa ya. Karena kalau untuk sampai menjadi partner ataupun kerjasamanya dari organisasi Putri Sumut hingga dengan hari ini itu bukan hal yang mudah. Berarti memang benar-benar karyanya adalah karyanya. Dan cuma di Meet and Meets yang karya nyatanya itu udah terbukti. Tapi sebenarnya kan balik lagi setelah gue lihat gak ada orang sukses yang sebenarnya gak pernah ngalamin rasa pahit. Pahitnya lu apaan, geng? Pasti ada pahit. Dan karena kalau gak pahit gak akan suksesnya itu gak akan meledak. Karena sukses yang meledak pasti ada proses pahitnya. Pahitnya sebelum lu jadi mua katanya. Pahitnya yang paling
mungkin dulunya awal dimulai itu banyak yang caci sih kayak pertama kali makeup banyak yang kayak bilang ih ngapain sih lu makeup sama dia jelek masih anak-anak. Karena aku mulainya itu di 2010 which is aku masih SMA. Oke. Sebelum itu memang langsung pengen jadi MUA atau ada lain nih bidang lain yang memang lu pegang sehingga. Jadi dulunya itu aku wedding singer. Oke. Jadi wedding singer di setiap performance di backstage itu kan ada dancer tuh yang makeup bla bla bla. Aku suka duduk terus liatin. Terus akhirnya kayak Cici coba dong, gue pengen coba-coba. Akhirnya dikasih coba. Ini nyoba. And then akhirnya mulai deh kayak ke teman-teman, lu ulang tahun kan gue make upin ya gitu. Jadi mulai mulut ke mulut akhirnya mulailah ada job bermasukan gitu. Oke, dari situ juga ya. Iya. Jadi dulu awal makeup kemana-mana bawa box makeup, naik motor. Pertama kali dibayar itu 50.000. 50.000. Ya. Pahitnya itu benar-benar. Dibayar pertama kali 50.000. Ya. Sekarang berapa, Bos? Orang selalu suka bilangin dia pertama kali. Tapi kenapa begitu sulit untuk ngomong kesuksesan? Yes. Jadi kamu mau tahu Sekarang suksesnya berapa Bos? sih? Sekarang range-nya dari ratusan ribu deh. Ratusan ribunya itu berapa? 100.000? Gue gak yakin. Kalau saya rasa sih udah 6 angka kayaknya. Enggak, udah 7 angka berarti ya. Masih 6 lah. Jadi mulai startnya dari 6 sampai ke 10. 7 angka ya. Tergantung Tergantung permintaan. Susah Misalnya ya. pengen makeup apa, jadi sesuai dengan budgetnya gitu. Jadi sebenarnya si Ferry selama ini make-upnya apa saja? Apakah wedding, birthday, party, habis itu wali mempelai atau apa? Atau semua juga bisa? Semuanya bisa. Jadi aku sebenarnya lebih specialize di beauty makeup. Jadi Beauty makeup. Karena aku suka lihat orang cantik, akhirnya aku memutuskan untuk makeupnya di beauty aja. Jadi kayak semuanya sih sebenarnya dari party, birthday, wedding, event atau apa aja itu. Kecuali kayak makeup karakter. Wow. Kenapa dibilang MUA? Kenapa dibilang makeup artist? Apakah hanya memang berawal dari artis itu aja yang suka makeup sehingga dibilang makeup artist gitu kan? Apakah sebenarnya makeup yang lain juga ada nama-namanya gitu loh? Karena lagi hits banget ya. Di mana-mana bilang yang dikenal orang MUA dan MUA. Emang kategorinya MUA itu seperti apa gitu loh? Nah, jadi ini sebenarnya stigma yang salah di orang-orang di luar sana yang nggak ngerti sama arti dari makeup artist. Jadi sebenarnya makeup artist itu bukan artis as in artis, tapi artis itu as in art, artnya. Jadi kita adalah seorang pekerja seni gitu ceritanya. Jadi makanya disebut makeup artist. Kayak contohnya painter lah, painter disebutnya juga artis gitu. Karena artistik ya. Art ya, bagaimana mengubah sesuatu ya. Dan biasanya paling challenge buat lo itu nge-make upin karakter seperti apa yang kayaknya sulit banget sih. Kalau gue pribadi kayaknya kalau dulu bini gue minta gue make upin, gue paling susah narikin alis geng. Jadi kalau udah alis dia, gue sendiri gambar sendiri, gue gak akan bisa karena kan naik sebelah deh biasanya. Nah apa nih biasanya kalau dari karakter muka yang kayak gimana nih kayaknya lo ogah nih gitu loh, agak sulit lah gitu. Sebenarnya kalau challenge itu ada aja sih ya. Cuman mungkin bagaimana kita nge-enhance beauty-nya si orang itu aja. Jadi maksudnya kan masing-masing orang punya karakter. Cuman karakter itu yang maksudnya mana yang bagusnya kita tonjolin, yang nggak bagusnya kita coba perbaiki sebisa mungkin. Tapi mungkin yang lebih susah itu kadang mata sih yang paling sering. Jadi kayaknya kalau kita makeup itu pertama kali dilihat kan langsung ke matanya. Oh gitu. First impression-nya di mata ya, jendelanya ya. Dan Ri, katanya, bukan hanya katanya sih, udah banyak yang tahu sih kayaknya ya. Tapi yang di Kota Medan banyak yang tahu, tapi di luar sana belum ada yang tahu. Dengar, katanya Ferry yang make upin keluarganya Bapak Jokowi ya pas pernikahannya Kahiyang di Medan. Iya, jadi true? Jadi sebenarnya ceritanya lucu banget. Ini keponakannya Bapak Jokowi itu nge-DM aku. Nge-DM langsung kayak Kak mau nanya price list makeup dong, bla 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 gitu. Aku balesin aja kayak biasa kayak ke klien gitu kan. Dia balas. Habis itu dia, iya nih untuk nikahan Bobby sama Kahiyang. Aku masih belum nge siapa itu. Terus aku kayak chat lah ke teman aku. Tadi ada yang nanya nih
katanya make upin Bobby Kahiyang siapa sih tuh gitu. Ya, Namanya iya. belum tahu. Iya, benar, Jadi benar. akhirnya mereka bilang, ih bodoh banget sih lo, itu kan anaknya presiden gitu. Akhirnya baru kayak, oke. Terus kenapa tadi harganya nggak aku double gitu? Bukan sponsor sih lagi ya, Bukan sponsor, double. Gitu. Jadi kemarin itu berkesempatan make upin mamanya Bapak Jokowi, Mamanya. Eyang. Jadi Eyang. dia tuh orangnya bener-bener luar biasa baik, nggak ada komplain-komplainnya. Terus kayak, aduh gila orangnya, keluarganya humble banget. Jadi kemarin itu mamanya, ponakannya, beberapa orang sama kakak-kakaknya Bapak Jokowi. Wow. Fabulous. Gue gila ya, kayaknya hari ini agak gila, agak sedeng ya hari ini ya. Gua terlalu capek untuk membayangkan prestasinya, geng. Iya, terlalu banyak. Nah, selain itu Ferry ada prestasi apa lagi nih di dunia makeup? Apa ya, paling sekarang sih lumayan ada diundang buat workshop sama beberapa brand makeup lah. Jadi kayak si brand makeup itu ngundang buat jadi kayak demo atau kadang makeup Trainer ya? kelas ya gitu. Wow. Sama ada buka makeup kelas juga. Kalau kalian mau mendaftar silakan. Silakan, nanti IG-nya. kontaknya bisa di sini di IG-nya bawah, ya, Instagramnya. IG-nya Jangan langsung. lupa ya. Cekling. Duit ya, Duit. Tapi cuannya banyak loh si Ferry. Cuannya bener banyak ya. Cuan. Jadi makeup artis iya. Iya. Jadi Singer ya. singer Singer iya. udah nggak, sekarang jadi Dulu. singernya di kamar mandi sama di mobil. Oh ya? Tapi gue kayaknya masih lihat dia ngambil singer deh. Enggak ya? Udah enggak ya? Buat teman-teman ya? Buat teman-teman. Oke. Ya. MC juga loh. Jadi MC mana tahu Rini ya. kalau mau married jangan lupa. Oh iya, singer. tenang. Kalau gue merit mah sudah banyak teman-teman entertain yang bakal bergabung menjadi satu. Iya. Tapi saya bingungnya kalau gue merit mau pakai yang mana, itu yang bingung. Ya udah, Banyak. acara kamu 3 hari 3 malam. Oh, 3 hari benar. Pakai juga. mana apanya nih? Yang buat pengisi acara apa pasangan? Oh iya bener. Jelas. Yang mana ya? Yang mana ya? Eh, Gue agak bingung pakai yang mana. Kok ini jauh banget ceritanya. Oh iya, iya. Emang, Balik, emang balik, dia udah balik, punya balik. pasangan. Emang dia udah punya pasangan. Yang dari aplikasi. Oh iya. Oh, gue punya pasangan, tapi pasangan gue sudah nggak tahu kemana gitu ya. Boleh deh buka lowongan pasangan ya. Kali ini Kok ya. jualan ya? Kok Tahun jualan baru kali lu ini? buka Ya, lowongan maksudnya ya. mana tahu di tahun baru di 2020 gue bisa dapet pasangan. Amin. Gue juga mau. Karena kenapa? Bokap gue tiap hari udah nanya, Randy lu kapan nikah? Pacar lu mana? Abang-abang lu sudah mau nikah, lu mana pacarnya? Bapak mama sabar. Oke, masuk challenge aja kali ya. Karena Bener. semua juga udah pernah Iya. di make upin. Yang mending ini adalah orang yang benar-benar cuannya luar biasa sekali. Make up artis iya, buat workshop juga iya, make up class juga iya, penjual makanan juga iya, endorsement juga iya. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan jasa yang luar biasa dari Ferry, langsung saja kontak di bawah. Cium di bawah ini. Oke, dan karena hari ini kita mengenal Ferry adalah seorang makeup artist, kita ada challenge. Di sini sudah ada kertas yang ada nama, yaitu nama dia dan juga nama saya. Nantinya maksudnya nama kita berdua berarti yang di make upin kita berdua. enggak. Jadi nanti Ferry harus memilih satu dari dua ini. Tunggu, masalah kita di make up berarti. Iya, siapapun yang keambil namanya, dia harus di make up menjadi seseorang yang cantik oleh Ferry. Wow. Oke, Ferry, are you ready? Yeah, You may ready. choose one. Oke, silakan dibuka. Buka ya. Yang ini saya buang ya, yang ini saya buang ya. Oke. Dan Namanya adalah ting. yeay, Lori. yeay. Gua agak sanksi. Enggak. Yang kertasnya udah dibuang. Kertasnya udah dibuang. Waktu bikin kertas ini soalnya gua nggak ngeliat, geng. Oh iya, itu yang buat dari fotografer, videografer. Jadi maaf ya, itu adalah Sa. Jadi yang harus di-mapping challenge-nya adalah Gua biasanya nggak kasih Loris. Itu udah dibuang. Ini udah dibuang. Tapi nggak apa-apa deh, kita buka. Loris juga. Lu orang busuk lo beneran lo. Jadi sebenarnya awalnya memang challenge, tapi di dalam itu kita pengen mengerjain si Loris Oke, siap. sebagai hadiah
tahun baru. Christmas and New Year. Yes. Jadi cantik siapa takut sih? Jadi Anda pengen tahu gimana hasilnya setelah Loris berubah menjadi seseorang yang Oke, jangan lupa di follow IG-nya kita langsung bertiga. Kasihan geng gua. Iya. Langsung ya, jangan lupa Instagramnya Ferry yaitu @ferrikmakeup. Oke, dan punya si Loris. Ya, Loris udah lah, taruh aja di bawah ya, gue juga Iya. lupa. Gua bingung, gua ada bingung sendiri. Dan bagi Anda yang ingin berkenalan dengan saya, silakan langsung ke Instagram saya @randysullivan. Di sana Anda bisa melihat segala sesuatu. Masih buka paid promote untuk OOTD ya? Iya. Udah mau Imlek cuy. Iya. Bener. Mana tahu mau endorse kita kan, lumayan boleh. mau Chinese New Year ya. Kata orang nambah-nambah uang angpau beli baju baru. Oke, langsung aja kita mulai challenge hari ini. Langsung silakan go Ferry. Belum ada apa-apa, gue udah ngerasa cantik ya. Belum. Gue yang di make upin, Ferry lebih penasaran. Tengok bulu matanya. Kita bakal pakai bulu mata badai. Keren lu nggak ngapa-ngapain kan? Enggak. Cuciin ini dong. Gue cuci nggak apa-apa. Makasih ya, Jak. Iya. Sama-sama, Bo. Nanti waktu dia balik kita suruh pergi lagi. Saya cuci dulu ya. Make up gratis gitu memang, Ran. Biasa sehari-hari pakai perawatan nggak? Enggak. At all? Baru 3 hari nih. Punya kayak Jujur gue merasa dikerjain kayaknya ini nggak kotor deh. Enggak, dicuci supaya memang harus dia moist fluffy. ya. Oh. Biar kenyal-kenyal gitu. Kok suka yang kenyal-kenyal ya? Emang sih. Oh iya? Iya dong. Iya. Gue bingung deh. Bener apa salah sih? Lu suka yang kenyal apa enggak? Ayo. Kenyal. Oh, suka yang kenyal. Kenyal. Cuman gue lebih pakai kemarau, gue sukanya 2. Sukanya 2. Kenyalannya 2. Kekenyalannya 2. Atau suka yang bertulang. Kakas matanya. Oh, kata ya pun. Bertulang enggak sih? Bertulang Berurat enggak? Berurat ya? Berulat. Apa sih yang berulat? Berurat. Oh, berurat. Berurat iya, bertulang tidak. Apa itu? Lip? Dia udah terasa tahu emangnya lo yang jomblo kelamaan. Dia kan pernah makan lipstick. Makan lipstick sama pakai lipstick beda. Sama dengan Beda. otomatis kan kena sendiri di bibirnya. Nggak, beda. Emang kalau sama pasangan harus makan lipstick kan nggak juga, bersihin dulu dong. Oh gitu ya. Jadi ciuman yuk. Lap dulu ya, lap dulu. Gila Riz, cantik banget. Cantik banget loh. Gini dong, bibirnya kayak ikan gitu. Coba bibirnya coba lihat ke kamera gimana nunjukin bibir seksinya. Ntar kan habis ini kita mau makan kan. Ini secara ini lipstick 500.000 jadi Oke. gitu. Makanya Makan apa itu ya? Last touch, udah mau selesai, udah. Tada! Selesai. Bener. Nih. oh itu Oh ya. iya, tada! Udah selesai. Lebih kurang 30 menit lah ya tadi ya. Gila ya, cepet banget. Perjuangan jadi cantik itu sulit, geng. Aduh berat loh. Ma, ada masuk TV, Ma. Coba. Lentikan matanya gimana? Oh. Mulanya. Wow, gila, keren dan cantik banget. Memang amazing hand from Ferry. Laki ya bisa jadi cantik ya, geng. Apalagi perempuan. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, supaya kecantikan Anda tidak kalah oleh saya, langsung kontak dia. Dirubah diri Anda secantik mungkin. Bahagia nggak? Gue gak bahagia. Tapi beneran berat, geng, jadi cantik. Ini mata gatel banget lu, sumpah. Dia bilang nggak bahagia kan, tapi dari tadi ketawa terus tau nggak? Tapi gue bahagia kalau misalnya tiba-tiba banyak dia di luar sana karena ngerasa gue terlalu cantik. Silahkan DM saya. Harga bisa dinegosiasi. Wow. Enggak, dia cerita nggak bahagia, tapi tadi minum nggak pakai sedotan, sekarang pakai sedotan. Iya. Lipstick 500.000 nih, praktekin ya gimana cara minum 500 pakai lipstick 500.000 nih. Benar. Ini kan cara minum menggunakan sedotan. Gue baru tahu loh, ternyata memang jadi cewek itu susah lu liatin liftingnya nempel. Padahal gue udah berusaha banget ya.
Bentar. Gak bisa, geng. Memang bakal nempel. Itu kan tadi cara minum menggunakan lipstick. Sekarang dengan kondisi menggunakan lipstick, dia harus belajar makan makanan terenak di Smoky Ribs. Susah loh. Iya, Susah loh. tadi kan minum, sekarang menggunakan lipstick, makan makanan terenak di Smoky Ribs. Jadi cewek susah ya ternyata. Pantasan gue baru tahu cewek itu kenapa pengen nyimpan lipstick di ininya. Bener itu lengket loh, udah berusaha banget padahal. Gitu harus. Gimana caranya? Ini cara makan cewek ya, dengan menggunakan lipstick dan pastinya dengan makanan terenak di Smoky Ribs. Masih on spot kan. Aduh. Jadi udah tahu kan gimana susahnya jadi cewek kan? Benar banget. Jadi perjuangan untuk jadi cantik itu luar biasa. Jadi ya. bagi para cowok-cowok di luar sana, jadi kalau pacarnya dandan atau istrinya dandan jangan dikomplain. Itu buat ngebahagiain lu. Benar banget. Right? Benar. Serius. Karena pada dasarnya nggak ada kebanggaan tersendiri sih untuk melihat diri cantik. Paling bangga itu apabila lingkungan kita itu terima kita dengan sangat cantik ya. Iya. Itu lebih berarti sih. Oke, satu suap lagi terakhir. Gak tahan banget lidahnya. Lidahnya harus sampai kayak gini ya. Harus keluar gitu menjulur. Susah loh kan masukin sesuatu itu. Masukin apa? Oh, yang jelas kalau ngomong. Tahun baru soalnya. Baru liburan kan, otaknya agak kemana gitu. Oke, gue sedikit sebenarnya gue mau nanya ini dari tadi sama lo, cuman karena gue sendiri udah berdandan seperti ini, gue juga agak ragu nanyain stereotype sebagai seorang mua, tapi cowok gimana sih? Sebenarnya kalau zaman sekarang ya sering banget orang punya tanda kutip mindset buat para mua apalagi cowok itu pasti antara feminin, bencong dipanggil banci atau kalau nggak gay. Oke, siap. Jadi tapi ya sebenarnya kalau mungkin itu bagi orang yang pemikirannya lebih tertutup ya. Jadi semakin kesini dulunya sih masih susah banget sih. Jadi awal aku mulai itu kayak nggak sampai orang luar, orang rumah sendiri aja udah jangan deh ntar jadi bencong gitu. Tapi kesininya jadi aku pada dasarnya sendiri mencoba membuktikan bahwasannya nggak semua orang yang kerja di bidang ini cowok khususnya seperti itu gitu. Dan pada dasarnya menurut gue sendiri tidak ada urusannya antara karya dengan orientasi seksual ya. Iya benar. Benar ya kan? Maksudnya gue juga nggak akan ngebahas bahwa apakah are you bencong, are you gay atau apa. Cuman yang pastinya termasa berat dengan stereotip itu awalnya ya. Iya. Lumayan berat sih. Jadi kayak takut orang mikirnya kayak aduh nih ntar si Ferik si bencong lah gitu gini. Tapi kesininya setelah menunjukkan karya dan berusaha, akhirnya setelah ada pengakuan orang jadi lebih melihat ke karya kamu daripada your person ya gitu. Jadi dan aku sendiri juga maksudnya mau menunjukkan bahwasannya nggak semua makeup artist cowok itu seperti itu. Dan kalaupun seperti itu ya nggak ada salahnya karena itu dan nggak ada urusannya nggak juga ada urusannya juga dengan karya dia. Siap. Kendala-kendala nih jadi mua apaan aja? Cerita pahitnya kendala jadi mua barang makeup mahal. Serius? Iya barang makeup mahal. Terus zaman sekarang ya banyak banget yang nawar-nawar kayak aduh gue punya 5 orang nih harganya nggak bisa segitu. Terus luar biasanya kalau cuma minta diskon ya kayak diskon dong sedikit. Ini cincinya yang kasih tahu harga. Jadi kayak contohnya lu makeup berapa? 1 juta. Sapaan? 300.000 dong. Gue ada 5 orang. Oke, dia mainin harganya. Iya, habis itu dia cerita si B ini aja harganya segitu. Membandingkan. Jadi akhirnya kayak sebenarnya mungkin di Medan itu belum kayak di ibu kota ya. Kalau di Jakarta itu mereka udah mulai nggak menawar karena mereka mengerti akan seni itu. Benar. Tapi di Medan itu masih agak sometimes agak susah sih karena orang masih mikir kayak ya udah kamu itu tukang makeup loh gitu, tukang. Oke. Jadi aku pernah pertama kali ditanyain, "Dek, jadi kamu taman SD?" Terus kayak maksud lo, jadi maksudnya emang kalau misalnya kita makeup artist itu nggak perlu berpendidikan gitu. Jadi it's sad sih, maksudnya kayak orang masih punya mindset seperti itu terhadap kita para pekerja seni. Yes. Dan terutama kalau menurut saya sih banyak orang yang menilai sesuatu itu bukan based on quality ya. Ya. Tapi banyak yang
menilai sesuatu adalah based on quantity. Ya. Dan itu benar-benar adalah mindset yang salah ya. Karena kita benar-benar harus menilai sesuatu bukan dilihat dari faktor-faktor lain, tapi kita benar-benar harus menilai dan melihat dari faktor kualitas yang diberikan untuk kita. Ya, benar sih. Tapi memang susah sih segi mindset ya. Gue nggak ngerti, memang banyak di luar sana kita memang nggak bisa ngatur mindsetnya orang ke kita itu seperti apa. Contoh paling gampang, gue memang jualan makanan nih di sini kan. Itu ada sampai yang orang kayak lewat misalnya nanyain, lu tau nggak gue jualan makanan dengan produk yang sama? Yang sampai kadang gue kadang mikir masalahnya di mana gitu loh. Lu nanya ke gue itu sebenarnya nanyanya apa poinnya? Dia cuma hanya sekedar memberitahu bahwa gue juga jual makanan hal yang sama, padahal tidak ada koneksivitas ya, kayak dia nanya apa tiba-tiba dia cuma hanya sekedar memberitahukan gue jual makanan. Pengen ngomong aja sih ya kan. Nah lu sendiri jual makanan trouble-nya paling ini kenapa? Karena nggak laku kah kata orang enggak ya? Enggak sih. Jadi kemarin itu aku baru kan selama ini jualan makanan berawalnya juga kayak iseng suka masak. Akhirnya teman-teman nyobain, keluarga nyobain, enak ya gitu. Terus ada yang bilang, buka PO dong, buka PO. Jadi akhirnya nyoba-nyoba buka PO dan ternyata responnya lumayan positif. Jadi akhirnya kemarin itu ada kebetulan kayak bazar makanan, aku coba ngambil. Jadi setelah ngambil lagi masak nih ceritanya lagi, keren banget lagi, gitu kan. Gue yang semua. Gue nggak berani ngomong kalau ngomongin tembolok, cuman udah kebantu shading kayaknya. Jadi gini, tiba-tiba ada tuh encing-encing lewat, gitu. Terus dia balik lagi kayak maju, terus dia mundur. Kayak, lu Ferik kan? Gue bilang, iya. Yang makeup kan? Iya. Kok jualan makanan? Makeup lu nggak laku ya? Ya ampun. Gitu. Terus aku kayak speechless, antara mau jawab juga nggak tahu mau jawab apa. Kayaknya, maksudnya out of nowhere aku juga nggak kenal orangnya siapa, nggak pernah jadi klien aku, makanan juga nggak dibeli, dia cuma ngomong doang, pengen sakit ngomong. sih. Itu memang kayaknya salah satu tipe yang benar-benar harus kita belajar untuk membuang ya. Khususnya di beberapa kota ya. Tapi menurut aku sebenarnya gini sih, itu justru PR-nya kita nih generasi milenial, generasi muda untuk mengedukasi orang-orang di khususnya daerah ya. Kalau kita ceritanya orang-orang daerah untuk punya pemikiran lebih luas akan hal seni ini. Jadi orang bisa lebih mengapresiasi, bisa lebih menghargai kamu lah sebagai seorang pekerja seni. Dan maksudnya yang saya pengen bilang adalah don't judge a people from its cover. Jadi jangan begitu lihat aja langsung lu judge, tapi kenalin dulu, tahu dulu seluk-beluknya semuanya, baru lu judge itu orangnya seperti apa. Dan itu pun sebenarnya kalau menurut gua sih yang dia ini ngomong benar sih. Tapi pada zaman sekarang terkadang gua berpikir kayak gak ada urusannya juga kalau misalnya lu mau apa sih? Lu kalau nggak bersumbangsi buat orang, lu nggak punya hak sama sekali untuk judge. Terkadang orang suka lupa yang kayak gitu sih. Maksudnya kayak dia tidak bersumbangsi apa-apa. Seperti tadi bilang, beli kagak, kenal kagak, tetangga bukan, saudara bukan, tapi dia punya hak untuk bersuara, ya kan? Apalagi yang kurang ajarnya lagi, suaranya ternyata sumbang, dalam arti kata tidak ada realitasnya gitu kan. Nah, jadi buat orang-orang di luar sana sih menurut gua lebih baik Anda mencerna informasi yang datang seperti itu, ya kan? Karena jadi contohnya nih kayak Ruben Onsu deh. Dia jualan makanan geprek bensu, terus dia nggak laku jadi artis, dia di TV warawiri. Benar. Gitu. Pada dasarnya kan yang penting karya dan karyanya. Yes. Benar. Dan halal lagi ya. Benar, iya kan? Kita bukan ngelakuin hal yang enggak kan buat dapetin duit. Benar. Ya. Oke. Good luck banget sih, keren banget sih sebenarnya menurut gua. Keren banget. Soalnya cowok aja bisa cantik ya. Kembali ke laptop. Gua lagi akan ya. Iya. Dari tadi gua mencium-cium bau Aroma yang begitu luar biasa. Mari kita makan pemirsa. Sambil ngobrol Riz, boleh ya. Menu apa aja sih hari ini? Ini ada pasta favoritnya kita aglio olio. Dan sebenarnya gue sendiri juga baru ngomong dia punya aglio olio super enak. Gue nggak bohong, enak. Terima kasih. Beneran. Pasta yang dipakai itu pasta yang bagus menurut gue. Gue tahu banget pastanya enak. Jamurnya juga enak banget. Gue suka punya dia. Jadi langsung dicek aja Lu di suka IG-nya. punya dia? Iya, gue suka punya dia. Pasta. Jamurnya panjang-panjang, punya gue lebar. Iya. Lu suka punya Bener, dia. jamurnya kepalanya gede-gede. Oh, oke. Terasa puas loh, geng. Iya. Kan gue nggak bohong. Langsung dicek aja ke IG-nya ya. Iya. Oke, kok makan ya? Gue makan ya. Gue hari ini dapet burger. Ini burger apa sih?
Smoky burger, beef burger. Beef burger. Ya. Dan karena packingnya real patty, jadi bisa di request tingkat kematangannya. Seperti itu sih. Gila, tebel banget. Jadi aku lagi diet, mereka berdua makan junk food, tapi nanti aku akan cobain juga. Gila, ini benar-benar tebel banget isinya. Kalau aku sendiri lebih ke sukanya yang lebih simple western. Oke. Jadi makeup aku lebih ke western simple. Terus jadi kalau orang suka yang lebih natural look dan kelihatannya bukan merubah muka kamu, tapi mengenhance what's in you. Maksudnya kan udah cantik tuh. Maksudnya semua punya mata, hidung, mulut cantik kan? Cantik. Dan pada dasarnya semua wanita sebenarnya gua cantik loh innernya. Jadi kita tinggal mencoba menguatkan lagi cantiknya dia itu. Jadi kalau aku sih lebih ke simple because less is more. Ya. Jadi kalau orangnya mau strong datang, menurut lo masih bisa diterima juga? Bisa, cuman I will explain. Biasanya aku bakalan ngomong dulu. Jadi kan tipe aku makeup lebih ke gini. Jadi Cici kalau mau gini bisa aja, cuman menurut aku bisa diginiin, mau nggak gitu. Jadi lebih ke konsultasi sih. Jadi I'm open to any conversation. Jadi kalau pengen ngobrol-ngobrol dulu sebelum makeup ya, atau misalnya selama makeup pengen diperbaikin ini itu ya silakan aja. Biasa appointment berapa lama? Maksudnya dari hari H lu berharap misalnya ada orang acara nih, appointmentnya berapa lama nih kalau lu nih? Kan tahu schedule-nya takutnya terlalu panjang. Tahun kah? 2 tahun sebelum kah? Jadi biasanya beberapa bulan sebelum hari H-nya. Cuman tahun ini lumayan luar biasa karena aku udah ada job sampai 2021. Yeay. Jadi, ada terobosan baru apa nggak buat 2020 itu? Oh, warnanya gua akan lebih main di sini nih buat ciri khas. Jadi kebetulan sebenarnya kita makeup artist harus ngikutin tren juga ya. Jadi tren di akhir tahun sampai ke awal tahun depan itu a bit of glittery. Oh, masih glittery. Tapi glittery-nya bukan glittery yang namplok, tapi glittery yang kayak halus-halus shimmer doang gitu ya. Iya. Dan muka glowing masih in banget sih. Masih ya. Jadi kalau zaman dulu muka glowing itu dianggap kayak terlalu berminyak, sekarang malah lebih kayak terlalu flawless gitu ya. Harus kalau kena itu harus kayak bersinar-sinar gitu ya. Gua udah ngerasa nih. ya. Gue kayak lampu petromak nih kayak bersinar. Kayak kalau ntar mati lampu boleh kalau pulang jadi lampu ya. Sip. Buat orang yang pengen berkarya kayak lu juga nih, apa yang harus disiapkan dari diri mereka? Persiapan mental. Ya. Menurut aku paling penting itu mental sih. Maksudnya kalau belajar itu kapan aja kamu bisa belajar karena kayak aku aja udah masih nonstop belajar. Maksudnya kadang masih ikut workshop apa atau sharing sama makeup artist yang lain gitu. Tapi kesiapan mental itu penting banget sih. Dimana kamu harus kan makin tinggi nih makin goyang tuh. Nah, jadi harus siapin dari situ. Terus kalau misalnya memang mulai dari bawah itu harus benar-benar siapin akarnya itu harus kuat. Bener. Kalau enggak ntar maksudnya kamu jalan sampai setengah akhirnya kena cacian orang atau apa, akhirnya kamu mundur kan sayang banget. Benar. Jadi kalau aku selalu bilang sama murid-murid aku yang belajar ada 3 hal yang paling penting. 1 berusaha, 1 bekerja keras, yang ketiga doa. Oke, berusaha, bekerja keras, berdoa. 3 hal kata juga yang menggambarkan diri lu. Friendly. Wow. Yeah. Okay. Friendly. Caring. Sama apa ya? Lovable kali ya. Lovable. Bagi Anda yang ingin melihat Loris keliling mall dengan kondisi make up, silakan komen, like dan juga subscribe video ini. Kita bikin part 2 ya. Benar. Jika tembus berapa? Jika video kali ini tembus berapa, kamu akan melakukan challenge ini? Ya kalau tembus di YouTube channelnya gua 2000 view aja ya kan. Ya gua juga tantang. Aku sponsorin makeup. Ingat ya, jangan lupa kalau ada capai 2000 viewers untuk yang kali ini ya, video kali ini 2000 viewers di video kali ini, Loris akan menyelesaikan challenge-nya dengan make up dan mengeliling mall di Kota Medan, nampaknya mall ternama. Wow. Jadi ya nggak apa-apa, make up aja kan, nggak baju ya, nggak pakai wig ya, nggak pakai wig, oke, make up aja juga terima. Tapi kalau gue jadi
harusnya lo milihnya gini, bagusan di mie upin dengan wig dan juga dengan pakaian Enggak. Itu agak too much sih ya. Oh Gue iya. takutnya udah habis itu gue takutnya nyaman, geng. Oh iya. Oke. Ada yang ketawa di belakang. Makanya kalau kayak gitu gue yang Iya, nyaman. iya. Nggak mau, lo nggak kasih buka, gue nggak mau. Ganti semua lemari. Iya. Baik, jadi kita tunggu. Semoga video kali ini bisa mencapai 2000 viewers paling sedikit. Dan kita akan melaksanakan challenge ini di video selanjutnya. So dengan ini saya Randy Sullivan dan Saya Hana Lord Jayadi dan mengucapkan terima kasih buat Ferry. Dan sampai jumpa buat para geng. See you again. Bye bye. So 40 in my right car. Business change, they act like I ain't noticed. Getting money, nigga. Yes. So kita ingin say thank you buat special guest kita. Benar ya, Thank you Riz, ya? banget. So buat para gengs yang di luar sana yang kepengen banget kegiatannya kita liput, atau mungkin kalian punya temen yang pengen kita review juga kegiatannya di sini. Nah, silahkan langsung di komen aja di bawah. Kita akan berusaha bagaimana mengundang semua teman-teman kalian yang pengen kalian review atau kita undang di sini. Oke, sip, kita tunggu komentarnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke. Yes, benar. Yeay.